Baiklah, pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang masalah seksual. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gracia Gabriela Aurelia Sahabat, kelas A Pastoral Counseling, NIM 2020-2050. Kita masuk pada judul materi, dan di sini saya memilih judul materi yang bertema vagina kering. Vagina kering adalah kondisi yang terjadi ketika organ intim ini kehilangan kelembapan atau pelumas alaminya. Hilangnya kelembapan membuat dinding vagina menipis dan terenggang karena artinya hanya ada sedikit sel yang mengeluarkan uap air. Dan di sini tentunya kekeringan makin mungkin terjadi seiring dengan pertambahan usia akibat perubahan produksi hormon. Vagina setiap wanita bisa kering sewaktu-waktu. Akan tetapi, vagina kering lebih umum terjadi pada wanita yang sudah tua atau baru memasuki masa menopause. Dilansir dari Journal of Eye Medical College, sekitar 20% wanita mengalami kondisi ini menjelang dan setelah menopause. Vagina kering juga termasuk masalah seksual paling umum di kalangan wanita, terutama setelah menopause, karena kondisi ini disebabkan oleh kadar hormon estrogen yang menurun. Dan di sini juga vagina kering tidak selalu menjadi masalah bagi sebagian besar perempuan, namun bisa mengganggu kehidupan seks. Dan selanjutnya di sini vagina kering yang dipengaruhi penuaan tidak dapat dicegah, tapi bisa dirawat dengan cara yang tepat. Selanjutnya di sini tanda-tanda dan gejala. Nah, di sini saya sudah rangkum dalam 6 bagian. Kondisi ini akan mengalami berbagai gejala seperti yang pertama di sini yaitu rasa sakit atau gatal di dalam dan di area sekitar vagina. Yang kedua, sakit saat seks. Jaringan vagina yang kering akan jadi kurang elastis. Dan yang ketiga, sehingga pendarahan setelah seks sangat mungkin terjadi. Yang keempat di sini, kencing lebih sering dari biasanya. Yang kelima, mengalami infeksi saluran kencing yang berulang-ulang. Dan yang keenam, vagina akan terasa panas. Kemungkinan ada beberapa tanda dan gejala yang tidak disebutkan di atas. Jika Anda khawatir dengan berbagai gejala yang sudah tadi saya paparkan, yang muncul, silakan konsultasi dengan dokter. Slide selanjutnya, penyebab vagina kering. Di sini vagina kering utamanya disebabkan oleh penurunan kadar estrogen, padahal estrogen bertugas menjaga jaringan yang melapisi vagina tetap tebal, lembab, dan sehat. Ketika kadarnya menurun, otomatis lapisan vagina menjadi lebih tipis, kering, dan kurang elastis. Perubahan ini dikenal dengan istilah atrofi vagina. Ada banyak hal yang membuat kadar estrogen berkurang drastis. Misalnya menopause, saat melahirkan dan menyusui, sedang menjalani perawatan, seperti perawatan kanker, dan di sini misalnya seperti kemoterapi atau radiasi. Minum obat dan estrogen untuk mengobati kanker payudara atau endometriosis seperti Lupron dan Soladex. Dalam faktor yang meningkat, resiko seorang wanita mengalami vagina kering, misalnya di sini dia terbagi dalam beberapa bagian yang sudah saya rangkum. Yang pertama itu merokok, yang kedua itu baru saja dioperasi pengangkatan ovarium, yang ketiga itu olahraga terlalu keras atau terlalu capek, yang keempat terlalu banyak pikiran dan membuat wanita tersebut menjadi stres, dan yang terakhir vagina kering akan dirawat sesuai penyebabnya.
Pembahasan kajian menurut etika Kristen. Perempuan Kristen dalam menghadapi fase premenopause, seorang yang diciptakan menjadi seorang perempuan, termasuk perempuan Kristen, pasti akan mengalami fase menopause yang dimulai dengan premenopause. Hakikat perempuan menurut Alkitab, nah di sini istilah kata perempuan mencangkup seluruh usia perempuan. Di sini dia baik anak-anak, perempuan dewasa, maupun perempuan yang lanjut usia. Di sini mereka diciptakan sebagai sesama penyandang gambar Allah, sesama penerima, dan pelaksana mandat Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Salah satu presuposisi dasar dari pandangan Kristen tentang manusia adalah kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta. Perempuan Kristen adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Perempuan sederajat dengan laki-laki. Contoh perempuan premenopause dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, ada beberapa contoh nama tokoh perempuan yang mengalami premenopause, di antaranya yaitu kisah Abraham dan Sarah. Tentunya kisah ini sudah tidak jarang lagi untuk sebagian orang Kristen. Di sini Abraham dan Sarah dalam pergumulan, mereka menantikan janji dan pengenapan Tuhan. Di sini Sarah adalah salah satu wanita yang tercatat dalam Alkitab sebagai wanita yang mandul dan sudah lanjut usia. Kita bisa melihatnya langsung di sini dalam Kejadian 18 ayat 11. Dan di sini perempuan yang mengalami fase premenopause, dan di sini saya akan menjelaskan bahwa menopause itu berasal dari bahasa Yunani yaitu men dan pauseis yang menggambarkan berhentinya haid. Menopause adalah proses alami yang terjadi pada seorang perempuan. Dan di sini juga menopause adalah tahap normal dalam hidup semua perempuan. Namun menopause bisa memberikan gangguan pada sebagian perempuan yang mengalaminya. Di dalam Kejadian 17 ayat 17, di sana menjelaskan bahwa usia Abraham pada saat itu adalah 100 tahun. Sedangkan usia Sarah adalah 90 tahun. Nah, dengan keadaan seperti inilah membuat Sarah dan Abraham tidak percaya untuk mendapatkan keturunan di usia mereka yang seperti itu. Ini terbukti dalam perkataannya dalam Kejadian 18 ayat 12b. Di sini yang berbunyi, "Akankah berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Di sini tentunya Tuhan menembus kemustahilan hukum alam dengan berfirman kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati Sarah, dan dari Sarah juga Allah akan memberikan kepada Abraham seorang anak laki-laki, bahkan Allah akan memberkati anak tersebut. Dan kita masuk pada kesimpulan. Di sini model pendampingan pastoral terhadap perempuan Kristen dalam menghadapi fase premenopause. Misalnya, saya sudah rangkum ke dalam 2 bagian. Yang pertama itu pendampingan terhadap sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang yang bersedia untuk memberikan perhatian perawatan dan pemeliharaan. Dan ada beberapa orang atau lebihnya, seorang perempuan mungkin merasa terabaikan, dan karena itu ia mengalami suatu depresi, stres dalam hidupnya. Itu juga yang terjadi tekanan dalam batinnya. Nah, hal inilah yang patut diperhatikan oleh seseorang gembala untuk menyelamatkan umat gembalanya dari keterpurukan hidup yang mereka alami. Maka,
dilihat dari model pelayanan terhadap perempuan yang mengalami fase premenopause, seseorang gembala tentunya di sini diharuskan mampu memberikan suatu dampak untuk dapat merubah paradigma umat gembalaannya, bahwa semua itu harus berlandaskan oleh kuasa dan otoritas Tuhan saja. Dan melalui pelayanan yang dilakukan, bisa mampu membangkitkan damai dalam hati dan sukacita hidup kembali. Dan berdasarkan penjelasan dan uraian materi yang saya paparkan tadi, pengembalaan bagi perempuan yang mengalami fase premenopause adalah suatu hal yang penting bagi seorang hamba. Di sini hamba dikatakan seorang konselor terhadap umat gembalanya atau konseling. Dan ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, gembala dituntut harus memiliki kepekaan terhadap keadaan sekitar. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih.